Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Hari-hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah siam, puasa yang sangat dianjurkan bukan saja bagi umat Islam tetapi juga bagi umat manusia. Pada akhir-akhir ini ada istilah puasa 18 jam. Dalam Islam, puasa ini adalah kewajiban yang menurut Al-Quran, kewajiban ini akan membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi mereka yang menunaikannya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu firman Allah, apa di balik puasa ini, maka berpuasalah karena sebenarnya puasa itu mengandung banyak kebajikan. Kita pada hari-hari ini selalu dalam tradisi kita melakukan tadarus. Tadarus artinya saling belajar, saling menambah pengetahuan, merefleksikan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari itu saya sering berpesan bahwa membaca Al-Quran adalah hal yang sangat mulia, tetapi membaca tafsir Al-Quran tidak kurang mulianya daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sendiri mengajak kita untuk melakukan bukan saja tadarus tapi refleksi, melakukan tadabbur. Artinya berusaha memahami apa kandungan tiap-tiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contoh, dan contoh-contoh itu hendaknya kita jadikan panutan, kita jadikan suri toladan, contoh-contoh yang banyak sekali mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu para nabi, dan juga anjuran-anjuran. Dan kalau kita mau menelusuri, maka Al-Quran ini mengandung beberapa pesan. Yang penting adalah larangan dan anjuran. Larangan yang mengakibatkan kita mengalami kehidupan yang tidak tentram di hari akhirat, dan anjuran untuk kita dapat menjalani kehidupan baik dunia maupun akhirat dalam keadaan yang bahagia. Al-Quran mari kita jadikan sebagai mitra dialog kita. Artinya waktu kita membaca Al-Quran, kita berasumsi bahwa Al-Quran berbicara kepada kita. Seandainya umpamanya kita membaca ayat, apakah kamu tidak menganggap atau tidak menilai bahwa Allah menciptakan kamu ini sia-sia? Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah tidak menciptakan kamu ini sia-sia? Karena apa? Karena semuanya ada unsur pembelajaran dan unsur jalan kebahagiaan. Maka dari itu Al-Quran dinamakan zikra. Zikra itu adalah peringatan. Banyak hal yang kita sudah ketahui tetapi kita lupa. Maka pada bulan puasa ini kita dianjurkan untuk kembali mengingat apa yang menjadi tuntunan Al-Quran khususnya pada bulan puasa ini. Al-Quran menyatakan dirinya zikra liman kana lahu qalb. Anjuran, peringatan kepada mereka yang memiliki hati yang terbuka. Karena banyak sekali manusia-manusia yang menurut Al-Quran mereka itu manusia, mereka itu mempunyai hati, tetapi la ya'qiluna biha. Hati yang tidak menggunakan hatinya untuk memikirkan, menjalankan
dan menuntaskan ajaran-ajaran Al-Quran, dan juga memiliki adhanun la yasma'una biha, memiliki telinga-telinga yang dia dengar dari mana saja tentang kebesaran Allah, tetapi dia tidak mengindahkannya. Juga memiliki mata yang terpapar di depannya kebesaran Allah, rahasia-rahasia kebesaran Allah, tetapi tidak mau untuk menggunakannya. Al-Quran menyatakan mereka itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama-sama binatang-binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia diberi akal, diberi telinga, diberi mata, tetapi tidak menggunakannya. Dan kita harus juga ingat bahwa kita dengan mendengar anjuran, dengan mendengar dan melihat kebesaran Tuhan, tapi banyak di antara manusia yang tidak mau mengindahkannya, dan digambarkan oleh Al-Quran dengan ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi dia bilang mereka yang tidak mau mengindahkan, tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat kebesaran-besaran Allah ini, maka akan menghadapi kehidupan yang sempit di dalam kehidupannya di dunia ini. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka di hari kemudian nanti sebagai seorang yang buta. Lalu mereka yang dibangkitkan sebagai seorang buta itu memprotes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal pada masa hidupku aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana hal engkau telah melupakan anjuran, perintah, ajakan kepada hal-hal kebaikan, kamu lupakan itu semuanya, maka aku Allah hari ini juga seakan-akan lupa bahwa kamu tadinya hidup dalam keadaan bisa melihat, tapi sekarang kami jadikan kamu hamba-hamba yang tidak bisa melihat. Puasa adalah salah satu perintah yang penting dan juga memberikan kebaikan kepada kita. Wa antasumu khairul lakum, sebaiknya kamu berpuasa. Dan perlu diingat bahwa dalam rangkaian ayat-ayat puasa ada yang disebutkan di situ yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us, bahwa Tuhan pada dasarnya tidak menginginkan kamu yang berpuasa ini suatu kesulitan dalam menunaikannya, tetapi justru kami berikan kemudahan. Di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan puasa kami turunkan Al-Quran yang berupa petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan-penjelasan yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga mari pada bulan puasa ini kita jadikan momentum untuk kita kembali mengingat apa yang telah pernah kita dengar, dan pada saat yang sama kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperdalam spiritualitas kita, ibadah kita, dan memperbanyak amal-amal saleh yang menjadi pangkal daripada kebahagiaan kita di akhirat insyaallah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.